Pentingnya pengabdian masyarakat bagi mahasiswa. Halo Sobat Komdev, kembali lagi di Bincang Komdev 3. Perkenalkan, namaku Karin dan aku Aisyah. Episode Bincang Komdev kali ini kita akan diskusi seru dengan tema Pentingnya Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa. Dalam episode ini kita akan mendengarkan pembahasan seru mengenai pengabdian masyarakat. Di antaranya sharing pengalaman dari narasumber terkait pengabdian masyarakat. Oh ya, episode kali ini akan dibawakan oleh Kak Aura selaku Koordinator Komdev UNJ. Dan pastinya bersama narasumber kece kita, yaitu Kak Lita selaku CEO dari Boskill Incorporation. Yuk simak diskusi seru mereka. Let's check this out. Oke, kembali lagi dengan aku dan Kalita selaku CEO Boskill Incorporation. Oke, pada episode ketiga ini kita akan membahas mengenai pentingnya pengabdian masyarakat di bidang pendidikan bagi mahasiswa, karena Boskill ini juga bersinggungan dengan pengabdian masyarakat ya Kak. Seperti yang telah Boskill berikan kepada Komdev nih. Boskill telah memberikan pop-up berisi media pembelajaran untuk teman-teman dan adik binaan di Komdev UNJ. Oke, mungkin langsung aja kali ya Kak. Nah, terkait dengan Boskill dan Kakak sendiri, mengapa Kakak tertarik mengikuti pengabdian masyarakat dan momen penting apa yang paling berkesan bagi Kakak ketika mengikuti pengabdian masyarakat? Oke, kalau dulu waktu kenapa aku akhirnya bisa nyebur sejauh ini gitu untuk bergerak di beragam pengabdian masyarakat gitu, karena awalnya memang sebenarnya karena apa ya? Karena waktu itu tuh aku bener-bener nggak tahu itu sama potensi di diri aku gitu. Jadi apa ya? Dan ngerasa toksik aja gitu, banyak hal yang toksik di diri aku gitu. Yang akhirnya mungkin pelampiasan aku adalah ikut pengabdian gitu. Tanpa aku tuh tahu sebenarnya saat itu tujuannya apa gitu. Jadi dan ternyata ketika aku udah nyebur ke sana, hal yang aku dapetin tuh bukan aku memberikan pengabdian ke masyarakat, enggak gitu. Bahkan apa ya, aku ngerasanya itu adalah investasi ke diri aku sendiri yang akhirnya benar-benar aku bawa banget hingga saat ini bahkan seterusnya ya. Karena apa gitu, karena hal yang ternyata aku sadarin adalah ketika kita seolah-olah memberi atau mengabdi kepada masyarakat gitu, ternyata kita loh yang ngedapetin banyak hal gitu. Contohnya mungkin ya investasi ke leher ke atas gitu, atau investasi ke diri kita yang itu nggak akan pernah ada habisnya sih. Maksudnya investasi ke diri sendiri, karena apa gitu, ketika kita ngerasain yang namanya mengabdi ke masyarakat gitu, kita tuh jadi kayak melihat banyak fenomena gitu, dan akhirnya kita tuh yang mungkin pada saat itu aku ngerasa kayak duh hidup gue kok gini-gini aja, gue kok gue kok kayak ngerasa galau terus, gue kayak ngerasa toksik nih di banyak hal gitu, kayak lingkungan gue kok toksik, atau jadi banyak ngegalain hal-hal yang sebenarnya menurut aku nggak penting ya gitu saat itu gitu, saat aku usia mahasiswa gitu. Dan ketika aku nyemplung di pengabdian masyarakat, aku tuh jadi kayak langsung maksudnya kayak gila betapa nggak bersyukurnya gue sama hidup gue gitu. Gue mempersoalkan kayak hidup gue gini-gini aja, gue insecure, gue galau gitu. Tapi ketika kita ke masyarakat dan melihat banyak fenomena, mereka untuk makan aja susah gitu misalnya. Terus mereka kayak mereka tuh banyak yang nggak punya privilege akan misalnya tentang pendidikan gitu. Kita yang udah punya privilege akan hal pendidikan, terus bisa makan sehari 3 kali, itu udah privilege banget gitu. Dan itu yang akhirnya aku sadarin gitu, yang tiba-tiba hidup aku tuh bener-bener berubah 180 derajat. Jadi aku 2016 aku ikut pengabdian gitu, kemana-mana gitu. Yang akhirnya terus di bulan keberapa pengabdian ya, mungkin itu kan Februari atau Januari aku ikut pengabdian gitu. Berawal juga aku kehilangan sahabat aku gitu. Kehilangan sahabat aku, terus yang akhirnya tuh aku nge-explore lebih dalam diri aku gitu. Aku banyak ngegali link-link baru gitu, pertemanan baru gitu, yang akhirnya mungkin sampai saat ini gitu aku masih kayak bercengkrama lah sama link-link aku itu gitu. Dan
banyak ngebuka peluang karir aku juga gitu. Dan Bocil itu juga berlangsung di tahun itu juga gitu. Jadi itu sekitar tahun 2016 akhirnya Bocil pun berdiri gitu. Jadi ketika aku mengabdi, aku dapat inspirasi baru lagi, terus yang hal-hal yang fenomena-fenomena tadi yang akhirnya aku tuh memperkaya tentang mindset aku juga gitu. Terus yang akhirnya aku nemuin dong jati diri yang akhirnya aku tuangin nih ke dalam Bocil itu sendiri gitu. Terus ya sampai sekarang deh istilahnya. Kalau ditanya juga momen apa yang paling berkesan adalah momen ketika di dalam pengabdian itu aku tahun-tahun awal tuh sebenarnya banyak nyoba kayak pengen deh ngabdi di pulau mana gitu. Cuman kadang lo juga mikir kenapa harus jauh-jauh, kadang yang dekat aja nggak kita berikan stimulus yang baik gitu. Tapi ternyata di tahun-tahun selanjutnya aku kayak dapet rezeki gitu, maksudnya dapat undangan-undangan pengabdian yang nggak pernah aku sangka gitu, misalnya kayak mungkin ke Belitung gitu, terus ke Banda Neira, ke Karimun Jawa, jadi benar-benar berpetualang sambil menebar mimpi gitu, yang mungkin itu sebelumnya nggak aku sadarin gitu. Tapi balik lagi hal itu bisa terjadi karena langkah-langkah kecil yang tadinya nggak ada tujuannya sama sekali dong gitu. Terus kalau momen-momen yang spesial itu sebenarnya banyak banget, tapi yang paling gak terlupakan adalah waktu di Belitung sebenarnya, karena itu anak-anaknya banyak banget. Di sana itu namanya Pulau Seliu gitu. Di sana itu cuman ada 2 SD dan 1 SMP. Jadi di sana tuh nggak ada SMA. Dan itu pulaunya pulau kecil banget gitu. Jadi ketika mereka mereka masih minim lah untuk privilege akan pendidikan gitu. Kalau mereka mau lanjut SMA, kuliah ya mereka harus keluar dari pulau itu gitu. Dan aku sangat berkesan di situ karena balik lagi anaknya tuh banyak banget. Terus aku kan nggak punya maksudnya nggak punya potensi yang bisa aku tunjukin gitu. Maksudnya nari aku nggak pede gitu, nyanyi juga aku nggak bisa gitu. Terus waktu di sana aku kepikiran untuk ngajak anak-anaknya nyanyi Laskar Pelangi gitu. Terus aku bilang nanti pakai baju warna putih ya, dan aku nggak nyangka anaknya rame banget gitu. Aku sampai sekarang masih berkesan dan itu aku terharu banget sih waktu ada pementasan itu. Jadi kayak benar-benar membekas banget di aku gitu, kayak bahkan hingga hari ini gitu. Terus momen yang spesial juga mungkin waktu aku ke Banda Neira kali ya, maksudnya seolah-olah aku pengen ngabdi nih gitu. Terus aku dirawat sama Mama Piara. Itu tuh Mama Piara yang pengen nangis waktu aku mau pulang gitu. Terus malah dia yang ngongkosin aku sama sahabat aku, jadi kayak lucu aja gitu ceritanya tuh bener. Jadi kadang tuh kita mengabdi seolah-olah ngebantu dari segi ekonomi atau dari segi apa, padahal mereka tuh cuman butuh kayak happiness aja, seneng dikunjungin. Pulau sejauh itu ternyata banyak loh yang peduli sama mereka, itu tuh udah lebih dari cukup. Jadi kayak benar-benar ya mungkin itu ya yang bisa kita dari pengabdian masyarakat, mungkin positifnya di situ. Selain buat diri kita, balik lagi tadi yang aku cerita jati diri adalah kadang bentuk membantu orang tuh nggak selalu diartikan dengan berbentuk uang gitu, kayak gitu sih. Iya, bisa juga dengan menyebar bermanfaat. Betul sekali, dengan skill yang kita nggak gitu ya Kak. Ya, jadi jangan takut untuk mengikuti pengabdian masyarakat guys, karena menguntungkan juga buat kita ya Kak. Ingat sih ya, sampai terbentuk Bocil nih. Iya, Sama 1001 mimpi. benar itu karena itu sih. Jadi cerita lagi kali ya ini. Maksudnya kayak ini tuh berkesan banget. Maksudnya apa yang memanggil aku, kan Bocil itu bisa dibilang memang bisnisnya gitu. Tapi akhirnya terbentuk 1001 mimpi waktu Bocil tuh pas jatuh di pandemi. Jadi yang akhirnya terus kita tuh bikin sebuah program yang 1001 mimpi ini, jadi menebarkan mimpi gitu, maksudnya ke anak-anak. Walau sebenarnya program menebar mimpi itu udah berlangsung dari 2016 dan pop-up itu juga udah berlangsung dari 2016. Sudah dari awal. Tapi 1001 mimpi ini akhirnya terbentuk ketika pandemi, terus kita bingung harus ngapain gitu. Terus kita bikin 1001 mimpi, programnya itu ke lingkungan sekitar, ke tongkrongan teman-teman kita sekitar. Terus kita kayak ngebantu saat pandemi itu kita kayak
bikin event yang sebenarnya eventnya nggak besar sih, kayak event-event olahraga sambil berbagi, terus Jumat berbagi, kayak gitu-gitu, hal kecil aja sebenarnya. Tapi akhirnya itu banyak ngedorong kita dan termotivasi, akhirnya Bocil ya stabil lagi gitu hingga hari ini gitu. Alhamdulillah lebih berkembang lagi. Iya benar. Jadi jangan pernah takut berbagi. Iya, betul banget. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebagai owner Bocil, menurut kakak nih, apa aja kegiatan yang dilakukan Bocil dalam pengabdian masyarakat? Tadi kan sudah disinggung juga ya kak, seperti Jumat Berkah dan lain-lain. Terus apa lagi kak kira-kira? Oke, kalau di Bocil itu sendiri, kalau Bocil itu kan kita memang nyari cuan bareng-bareng lah istilahnya gitu. Kita nih pendapatannya itu dari bisnis kreatif kita gitu. Tapi di balik bisnis kreatif itu kita juga memberdayakan anak-anak muda yang lagi mencari versi terbaik dirinya gitu. Yang misalnya nguasain desain, nah mereka ibaratnya relate usaha di Bocil tanpa harus tanpa harus kayak duduk diem di kantoran yang di balik meja aja, tapi mereka tetap bisa tetap sibuk dan berkembang dengan misalnya lagi kuliah ya udah tetap kuliah gitu, atau kayak misalnya karyawan kantor yang dia juga pengen nyalurin versi terbaik dirinya tapi nggak tersalurkan di kantornya, itu bisa juga di Bocil gitu. Jadi itu yang akhirnya kita berikan, impact itu yang Bocil berikan untuk anak-anak muda di sekitar kita gitu. Jadi selain ngejar cuannya, tapi kita setiap 2,5% dari penjualan kita tuh jadi kayak semacam angel investor buat anak muda yang mau berkembang gitu. Contoh kan sekarang banyak ya kayak perlombaan yang membutuhkan membutuhkan kayak administrasi, entah beli produknya atau beli pendaftarannya kayak gitu. Atau misalnya itu, nah itu Bocil bisa nge-support juga gitu. Jadi misalnya ngajuin ke kita misalnya kita mau ikut ini nih gitu, nah itu bisa juga gitu. Terus yang kita lakukan selain itu adalah misi yang paling kita benar-benar ingin kita budayakan adalah misi menebar mimpi itu, misi 1001 mimpi gitu. Karena misi ini adalah misi yang nggak bisa kita kerjain sendiri sebenarnya, makanya kita terus membudidayakan orang-orang atau kayak ibarat kata hal-hal yang ada di sekitar kita itu jadi kayak ekosistem gitu, ekosistem yang kalau bisa dibilang ya ekosistem yang positif gitu. Jadi orang tua jadi sadar akan kreativitas dan impian gitu, terus guru-gurunya juga sadar akan kreativitas dan impian juga teknologinya gitu. Terus lembaga pendidikan yang mungkin dari pemerintahan juga bisa ikut ngedukung gitu. Terus dari lembaga-lembaga swasta gitu. Jadi ekosistem itu yang akhirnya Bocil kayak terus suarakan tentang kreativitas dan pentingnya ya teknologi pendidikan itu sendiri gitu. Jadi ibarat kata stop lah kita melihat kayak apa sih gunanya media sosial misalnya gitu, cuman buat flexing, padahal enggak. Sekarang tuh media sosial bisa buat personal branding, terus buat CV kita juga gitu. Jadi itu yang akhirnya kita latih nih anak-anak muda yang ada atau yang pengen ikut bergerak bareng kita gitu. Karena ibarat kata dulu Soekarno aja pernah bilang kan, maksudnya berikan aku 10 orang tua gitu, akan aku cabut Merapi dari akarnya gitu, tapi 10 pemuda bisa ngeguncangin dunia. Dan aku ngerasa banget gitu waktu aku cuman sendiri itu ya udah gini, maksudnya gak gitu-gitu aja, tapi langkahnya tuh terbatas. Aku kan terus cuman berdua sama suami aku saat itu gitu. Terus ya udah kita sharing talk gitu. Tapi ketika kita punya tim dan ngelibatin anak muda yang lebih luas gitu, itu impactnya luar biasa sih. Benar-benar benar-benar bisa jadi budaya yang baik gitu. Dimulai dari tadi obrolan gitu, karena itu impactnya benar-benar luar biasa. Dari obrolan aja itu bisa ngerubah banyak hal dari beragam scope gitu, yang itu bisa disebut sebagai ekosistem gitu, ekosistem yang baik di dunia pendidikan gitu, terutama teknologi pendidikan gitu sih.
Nah, betul banget, sama Bocil juga bergerak di bidang video ya. Iya benar. Apalagi itu kan ada media pop-up yang pernah Komdev coba, itu salah satu media yang sebenarnya memudahkan untuk kita menyuarakan tentang apa ya, cita-cita itu sebenarnya beragam gitu kan. Berasa banget kan, maksudnya ketika ngebagiin kok anak-anaknya cuman tahu beberapa cita-cita kayak polisi, Terus guru, terus kan ada cita-cita juga tuh jadi pemain teater. Anak-anaknya juga belum tahu iya itu seterusnya. Makanya itu apa ya, hal kecil yang ternyata waktu dewasa pasti berasa banget kan. Kita nih seusia segini ketika ditanya, aduh gue kok nggak tepat ya jurusannya, nggak tepat ya karirnya gitu. Padahal kurikulum aku dan cita-citaku di sekolah dasar tuh ada gitu. Berarti kan kita ngubah satu kurikulum itu aja itu udah mungkin bisa kita bertani. Benar banget. Oke, lanjut ya Kak. Nah, dari Kakak ini seberapa penting keterlibatan mahasiswa dalam mengatasi tantangan pendidikan di komunitas sekitar nih, Kak? Oke. Penting banget lah ya. Karena kayak yang tadi aku sebutin di pertanyaan sebelumnya, bahwa ketika kita punya pemuda yang benar-benar punya punya ambisi untuk memperbaiki society, itu tuh akan berpengaruh sangat besar banget gitu. Karena pemuda itu kan dia nggak hanya akan menjadi calon orang tua, tapi dia tuh juga Penerus bangsa. benar, calon penerus bangsa, dan pemuda itu kayak pondasi sebenarnya. Jadi ketika kita mau mengubah suatu bangsa, sebenarnya kita diawali dari anak mudanya sebelum kita ke anak-anaknya gitu. Iya, betul. Jadi kan banyak yang bilang kayak anak-anak adalah dasar, tapi dasarnya lagi adalah kita memperbaiki mindset si anak mudanya gitu ya. Mungkin anak mudanya yang tadinya cuman mikirin cinta-cintaan gitu. Itu kan salah satu hal yang sebenarnya nggak apa-apa gitu. Aku juga dulu cinta-cintaan gitu. Tapi yang tidak baik ketika kita hanya fokus dalam satu aspek. Jadi yang juga aku suarakan di 1001 Mimpi adalah kita tuh sebenarnya cintanya harus dibagi dalam skala yang seimbang, nggak cuma ke pasangan, tapi juga ke sahabat, terus ke jati diri kita sendiri, terus kita tahu nih versi self love-nya kita, terus ke keluarga, terus ke ke hobi kita, ke passion kita. Itu sebenarnya yang aku sangat sorotin dari dari anak muda yang yang ada di Indonesia lah ya. Maksudnya yolah kita sebagai pemuda, kita nih kayak tonggak perubahannya bangsa gitu. Dan kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari kita mengetahui diri kita sendiri. Karena kalau udah tahu diri kita sendiri, kita akan lebih siap tentang relationship gitu, tentang kita berhubungan dengan partner-partner kita di luar sana, lebih siap untuk berorganisasi. Karena itu ya kayak gitu, balik lagi dampaknya besar banget. Satu individu berubah aja itu dampaknya besar banget gitu. Apalagi makin banyak anak muda yang mau berubah nih buat perubahan bangsa dan mempersiapkan Indonesia emas ya tentunya kayak gitu. Betul banget. Jadi pemuda itu sangat berdampak banget untuk keberlangsungan negara juga yang ya, bukan hanya untuk masyarakat aja. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada proyek pengabdian masyarakat yang telah Kakak lakukan di bidang pendidikan yang memberikan dampak signifikan? Oke. Kalau pendidikan tentu ya, Bocil hingga hari ini adalah kita terus-menerus gitu di dunia pendidikan yang memang kita sorotin gitu. Dan yang dampak yang cukup signifikan adalah mungkin yang paling kelihatan sebenarnya tim aku sih. Tim aku dan society di sekitarnya gitu. Jadi yang tadinya mungkin hal yang dilomba-lombakan atau hal yang dibicarakan adalah misalnya umur sekian harus dapat ini, umur sekian harus gini. Seolah-olah tuh hidup pada berlomba gitu. Padahal kita tuh sebenarnya fokus aja lomba sama diri kita sendiri. Jadi itu yang akhirnya juga berpengaruh. Padahal itu hal kecil ya, tapi ternyata dampaknya luar biasa gitu. Maksudnya yang
tadinya bocil maksudnya bergerak dari segi pendidikan tuh kita mikirnya luas banget dong. Pasti semua orang kayak pengen dong kayak berbuat perubahan akan bangsa Indonesia gitu. Tapi dulu tuh kita sangat general mikirnya. Jadi proposal pertama kita tuh waktu kita bikin planning adalah kita pengen mengubah sistem pendidikan Indonesia gitu. Itu terlalu general. Tapi ketika kita spesifikin dari hal kecil, misalnya dari diri aku, terus dari aku merembet nih ke tim aku, kita saling ngobrol satu sama lain dari tim, nanti kita merambah ke society kita. Terus ketika kita dipercaya sama suatu lembaga atau suatu organisasi, itu kita lebih bisa speak up lebih karena kita udah punya riset-riset dan hal-hal yang signifikan dan dapat diukur gitu. Jadi contohnya kayak yang tadi aku ceritain, misalnya yang tadinya dia nggak percaya diri untuk mencapai impiannya dia gitu. Mencapai impiannya terus dia ngerasa patah hati karena pernah ngalamin masa lalu yang nggak enak gitu. Terus akhirnya dia maafin masa lalunya dan dia memaafin juga inner child yang ada di diri dia, terus mengetahui kekurangan kelebihan, akhirnya grow mindset, terus akhirnya dia lebih siap untuk membuat impact ke hal-hal yang lebih luas. Akhirnya kalau misalnya teman-teman ngeliat gitu program-program bocil yang ada di sosial media kita gitu, bisa misalnya enak ya bocil bisa kolaborasi ke kementerian, terus misalnya bisa dipercaya sama banyak lembaga gitu. Tapi itu bukan semata-mata karena kebetulan, tapi karena hal-hal yang bisa kita ukur tadi kenapa signifikan, karena kita berangkat dari hal yang kecil itu tadi gitu, yang tadinya tadi kita tuh nol banget gitu, tim aku tuh nol banget dalam arti buta banget, bingung harus kayak gimana. Tapi dimulai dari beberapa anak muda aja, dari bocilnya sendiri, akhirnya impact itu makin luas, bisa berkembang bahkan ke seluruh Indonesia gitu. Mulai dulu dari lingkungan sekitar, baru ke lingkup yang lebih luas. Benar banget. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, apa pesan dari kakak atau motivasi yang akan kakak berikan nih ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia ini mengenai pengabdian masyarakat? Oke. Kalau misalnya teman-teman kayak bingung gunanya pengabdian apa sih, jujur aku juga dulu nggak tahu gitu. Tapi setelah aku mencoba dan aku tetap nggak tahu jawabannya sebenarnya, tapi jawabannya ternyata cuman waktu yang ngejawab. Dan ketika teman-teman nanya nih kayak pengabdian buat apa ya, kalian bisa mungkin kepoin IG aku dan bocil, karena itu hasil-hasil dari langkah-langkah kecil aku yang akhirnya aku menemukan versi terbaik diri aku. Dan bahkan misi versi terbaik diri ini akhirnya jadilah misi 1001 petualang impian gitu. Jadi kalau kalian melihat bukti visual atau nyatanya, kalian bisa mungkin mempelajari track record ya bocil kali ya. Jadi kayak contoh nyatanya ya kayak gini, ternyata versi terbaik itu ya dicari, bukan kayak tiba-tiba jatuh gitu. Dan bisa dimulai dari ikut pengabdian masyarakat gitu. Oke, boleh banget nih guys kepoin IG kakak dan bocilnya. Mungkin nanti ditaruh di sini ya editor. Oke, makasih banyak Kak kesempatannya pada kali ini. Makasih banyak udah ngisi 2 episode kita. Sudah banget karena kalau sering banget jadi CEO bocil dan bergerak di bidang pengabdian masyarakat juga. Kalian juga ya benar-benar percayalah sama diri kalian sendiri. Amin, betul. Mulai dari diri kita sendiri guys. Oke, mungkin dari kita ada kenang-kenangan nih Kak. Asik. Lucu banget ada ininya. Seneng nih aku kalau dapet ginian bisa dipajang tuh kan. FTL. Terima kasih kepada Kak Aura dan juga Kak Lita atas pemaparan materinya mengenai pengabdian masyarakat. Semoga kalian semua yang mendengarkan mendapatkan insight baru mengenai pengabdian masyarakat dan juga menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di Bincang Komdev selanjutnya. Dadah Sobat Komdev!